Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heratun Anissa, NIM 1901100031, kelas 4B, mata kuliah Bahasa Inggris untuk anak usia dini. Dosen pengampu Bu Jumroh MPD. Di sini saya akan memaparkan 5 materi yang telah dikasih oleh Ibu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu karakteristik anak belajar bahasa Inggris. Di sini dibagi menjadi 2 tahap. Pertama, anak usia 5-7 tahun. Kedua, anak usia 8-10 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan anak usia 5-7 tahun. Pertama, mereka mampu menyatakan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, kita bisa bertanya, misalkan, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu dia menjawab, saya sedang nonton TV. Jadi, apa yang kita tanyakan itu mereka telah nyambung. Kedua, mereka dapat memberitahu dan apa yang telah mereka lakukan dan dengarkan. Jadi, di sini anak sudah bisa memberitahu kita apa yang telah mereka lakukan. Misalnya, kita bertanya pada mereka, "Lagi ngapain?" Dan mereka menjawab apa yang mereka lakukan saat itu. Selanjutnya, mereka sudah mampu menggunakan alasan-alasan yang sedikit logis. Nah, jadi di sini mereka sudah bisa beralasan yang sedikit logis. Misalnya, kita menyuruhnya mandi, terus dia beralasan, "Saya sudah mandi, Bu," padahal dia belum mandi. Keempat, mereka dapat memahami interaksi manusia secara langsung dan mereka sudah mampu menjelaskan tentang apa yang mereka lihat. Maksudnya di sini yaitu dia sudah bisa mengerti apa yang dilakukan orang itu dan mampu menjelaskan tentang apa yang mereka lihat. Misalnya, mereka sedang melihat petani yang sedang mencangkul dan lalu dia bisa menjelaskannya seperti, "Bapak petani itu sedang mencangkul tanah untuk menanam pohon mangga." Jadi seperti itu. Kelima, mereka memahami situasi lebih cepat daripada memahami bahasa yang digunakan. Jadi kita ajarkan mereka menggunakan bahasa Inggris yang full. Dan keenam, mereka menggunakan keterampilan bahasa jauh sebelum mereka sadari. Contohnya, mereka mampu menyebutkan bahasa yang telah kita ajarkan. Misalnya, saya, kamu, dia dengan kata-kata yang bagus dan mudah dipahami dari apa yang mereka maksud dan katakan. Dan selanjutnya, mereka memiliki rentang perhatian dan konsentrasi yang sangat pendek. Jadi, jangan menggunakan metode ceramah ketika mengajarkan anak-anak, karena memang konsentrasi mereka itu sangat pendek, sampai 10-15 menit. Boleh menggunakan cara praktik langsung. Selanjutnya, mereka terkadang kesulitan untuk mengetahui apa fakta dan fiksi. Jadi di sini mereka belum terlalu mengetahui apa yang sebenarnya. Misalnya, mereka belum mengetahui cerita itu bahwa berasal dari imajinasi. Jadi dia beranggapan cerita itu memang ada di dunia nyata. Terakhir, mereka sering senang bermain dan bekerja sendiri tetapi ditemani orang lain. Jadi, tidak bisa kita paksakan anak-anak apalagi di jenjang umur ini untuk bekerja sama dengan orang lain. Kita bisa mengelompokkan tapi kerjanya itu sendiri-sendiri. Tetapi tetap diawasi oleh guru. Kedua, karakteristik anak usia 8-10 tahun. Pertama, mereka sudah membedakan fakta dan fiksi. Nah, jadi di sini mereka sudah mengetahui apa yang sebenarnya dari cerita tersebut dan sudah mengetahui asal-usul dari cerita tersebut, bahwa cerita tersebut berasal dari imajinasi pengarang. Kedua, mereka selalu bertanya. Nah, jadi kalau menjadi guru untuk anak-anak, kita harus pintar-pintar mengajarkan anak berbahasa, tapi bahasanya itu harus benar. Jadi kapan anak-anak bertanya, kita sudah mampu menjawab dengan benar. Ketiga,
Mereka memiliki pandangan yang pasti tentang apa yang mereka suka dan tidak suka lakukan. Nah, jadi di sini mereka sudah bisa menentukan apa yang mereka suka dan tidak suka. Misalnya, mereka bilang, "Aku tidak suka cerita tentang Puteri Salju. Aku sukanya itu cerita tentang Frozen." Jadi seperti itu. Dan terakhir, mereka mampu bekerja dengan orang lain dan belajar dari orang lain. Nah, jadi di sini mereka sudah bisa bekerja sama dengan teman-temannya dan belajar. Artinya pada usia ini dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya. Nah, materi kedua yaitu manajemen kelas dan suasana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ide guru yang ideal. Jadi, guru yang ideal itu seperti apa sih? Nah, pertama, terbuka, humor, mudah beradaptasi, dan sabar. Kedua, kemampuan. Nah, kita sebagai guru harus mampu menjelaskan dengan baik apa yang telah disampaikan. Nah, dengan cara itu peserta didik jadi suka karena cara mengajarnya yang enak didengar dan mudah dipahami. Ketiga, yaitu tingkah laku. Kita harus menghargai murid kita, realitas tentang apa yang dapat mereka kelola pada tingkat individu. Sebagai seorang guru, tidak boleh membedakan anak-anak jadi semua anak-anak itu sama dan kita harus membuat anak-anak merasa nyaman dan pada saat belajar. Nah, selanjutnya masalah tempat pengaturan duduk. Untuk masalah tempat pengaturan tempat duduk, bahwa kita bisa membuatnya sendiri dan tergantung dari kebutuhan kelas masing-masing dan harus ada tujuannya. Selanjutnya, mengelompokkan anak-anak dengan cara bekerja pasangan atau bekerja sama. Nah, kita bisa biarkan siswa yang duduk bisa bekerja sama. Jangan memindahkan meja dan kursi, hanya boleh dipindahkan jika benar-benar dilakukan. Kedua, tetap di rutinitas untuk bekerja sama agar tidak merasa jauh sama teman-temannya dan menjadi dekat tujuannya. Dan terakhir, lakukan apa yang ingin murid lakukan sebelum Anda memasangkannya. Nah, selanjutnya untuk kelas bahasa. Kita bisa mengajarkannya seperti, "Maaf, saya tidak tahu," atau "Saya tidak mengerti." Dan membantu perkembangan bahasa mereka dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi di dalam kelas dan di tempat lain. Dan selanjutnya, anak-anak kelompok usia yang telah berkembang telah melampaui tahap ini dalam bahasa mereka sendiri, tetapi membutuhkan ekspresi dalam bahasa. Nah, selanjutnya, siapa yang bekerja dengan siapa? Nah, di sini anak-anak seharusnya tidak diizinkan untuk memilih kelompok mereka sebagian karena ini membutuhkan banyak waktu. Kedua, khususnya dengan anak yang usia 8 sampai dengan 10 tahun, kita mungkin menempatkan mereka dalam kelompok campuran, tetapi mengelompokkan mereka menurut kemampuan. Materi selanjutnya itu topik pekerjaan berbasis. Pertama, hubungkan pelajaran dengan pengalaman dan minat siswa. Kedua, siswa dapat mengasosiasikan kata, fungsi, struktur, dan situasi. Ketiga, fleksibel untuk beradaptasi di kelas kita sendiri. Keempat, perbarui topik berdasarkan apa yang terjadi. Kelima, libatkan semua keterampilan dalam bahasa Inggris. Nah, adapun cara mengaturnya yaitu memilih topik. Untuk memilih topik, pertama, guru harus memutuskan topiknya. Kedua, untuk anak-anak, hubungkan atau gunakan subjek lain yang disukai siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, cara mengatur yang kedua yaitu metode dan aktivitas penilaian. Maksudnya itu kegiatan akrab siswa. Jadi di sini kita perlu melaksanakan kegiatan tersebut agar siswa saling mengenal dengan teman-temannya dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut agar tetap terjalin persaudaraan.
Kedua, aktivitas bebas mengambil alih. Maksudnya, misalkan guru mengadakan kegiatan aktivitas bebas seperti hiking, camping, tapi tetap dalam pengawasan guru. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu perencanaan mengajar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan guru yang baik merencanakan pekerjaan mereka. Jadi, mengapa sih guru yang baik itu merencanakan pekerjaan mereka? Karena membuat kita lebih mudah di kelas. Kedua, menghemat waktu. Dan ketiga yaitu kita tahu apa yang diperlukan saat mengajar. Dan terakhir, membantu menyeimbangkan pembelajaran. Nah, selanjutnya, apa saja pertanyaan setelah mengajar? Pertama, apakah murid telah memahami poin-poin pembelajaran ini? Nah, di sini perlu sekali kita menanyakan apakah siswa sudah mengerti pada materi ini, karena ditakutkan kita sudah panjang lebar menjelaskannya, tapi siswa belum mengerti. Jadi seperti itu. Kedua, apakah organisasi berhasil? Maksudnya yaitu suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila di dalam organisasi terdapat seorang yang menjadi penggerak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi dirinya sendiri. Ketiga yaitu apakah mereka menyukai materi pelajarannya. Nah, di sini kita perlu menanyakan hal ini pada saat pelajaran berakhir. Dengan bertanya seperti itu, kita bisa belajar dan mengatasi kekurangan pada saat menjelaskan materi agar siswa dapat cepat menyerap ilmu yang telah kita ajarkan. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.